Jadi pada intinya bahwa takdir ini tidak ada yang tahu. Iya. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa. Tapi dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa takdir itu di Lauhul Mahfuz sudah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Nah, terus yang mana yang benar? Apakah takdir itu bisa diubah atau tidak? Jadi jawabannya adalah bahwa takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa itu tidak lagi dapat berubah. Itu sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus bagaimana dengan sabda Nabi SAW tadi bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa? Yang dimaksud di sini adalah takdir yang ditulis di lembaran para malaikat di malam Lailatul Qadar ketika mereka diberikan lembaran tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang dituliskan di lembaran para malaikat ini bisa saja berubah. Itu takdir tahunan. Karena bisa saja takdir yang ditulis itu berbeda dengan takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhullahu ma yasha wa yutsbit. Allah menghapus apa saja yang Dia kehendaki wa yutsbit dan menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi di lembaran para malaikat itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala hapus. Yang di malaikat itu ternyata umpamanya orang ini meninggal. Tapi karena dia rajin bersedekah, rajin bersilaturahim, umurnya bertambah. Nah, Allah hapus takdir meninggal itu dan menakdirkannya dengan takdir yang baru. Tapi sebenarnya takdirnya dia yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu adalah dia rajin bersedekah dan umurnya memang panjang. Ya, jadi tidak berubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi yang berubah itu adalah di catatan para malaikat. Dan itu senada dengan hadis-hadis Nabi SAW bahwa la yaruddu al-qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain disebutkan bahwa man arada an yus'alahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Siapa yang senang umurnya ditambah, rezekinya diluaskan, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah, ini bukan mengubah takdir, tapi memang takdirnya seperti itu. Dan takdir itu kita tidak tahu kecuali kalau sudah terjadi. Baik. Dan kalau dia menyebutkan ini, katanya tidak dimintai pertanggungjawaban tentang atau tidak ditanya tentang takdir Allah. Iya, takdir Allah itu tidak boleh kita mempertanyakannya kenapa ini ditakdirkan bahagia, ini ditakdirkan sengsara dan lain sebagainya, ini ditakdirkan kaya, ini ditakdirkan miskin. Itu tidak boleh kita tanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan termasuk takdir, justru mereka lah itu yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita terhadap takdir adalah mengimani bahwa semua hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang hamba adalah menerimanya. Jika itu baik maka kita bersyukur, jika itu buruk maka kita bersabar. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Jadi bersabarnya itu yang dicari, ya, bukan takdir buruknya yang kita cela. Maka siapa yang mencela nasibnya, maka ini orang yang tidak lulus dalam ujian.